Salam sejahtera pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Belajar menggali Alkitab, berani menyuarakan kebenaran, bersikap kritis dan mawas diri terhadap setiap ajaran adalah panggilan setiap orang percaya. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Apakah maksud dari pernyataan ini? Sebenarnya, apa kaitan antara tubuh dan jiwa? Ketika jiwa mengalami gangguan, kepada siapa harusnya kita datang? Kristus, sang dokter jiwa, akan menjadi topik diskusi kita kali ini. Untuk itu telah hadir bersama saya kedua tamu kita dalam diskusi kali ini, yaitu Bapak Saud Simorangkir dan Ibu Feni. Shalom Pak Saud. Shalom Yunita. Shalom Bu Feni. Shalom Bu Yunita. Dan tentunya pemirsa, narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas semua fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Shalom Pak Bigman. Shalom Yunita. Saudara-saudara, apa betul dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Ini menarik ya, kalau dulu kan kita Saud? Mensana corpore sano. Itu Latina, ya kan? Apa iya kan gitu tuh pertanyaannya. Nah, ini yang akan coba kita belajar penuh, lalu kenapa semua ini bisa muncul dalam hidup ini. Namun sebelum kita lanjut, kita minta Pak ini berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini pada hari ini dalam diskusi Dimensi Iman Kristiani. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita membuka Alkitab kita saudara-saudara dari Matius pasal yang ke-9 ayat 12 dan 13. Ya, ini tolong baca satu ya. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jiwa raga adalah hal yang jelas pada diri tiap manusia. Kalau bahasa lebih kepada religiusnya adalah manusia jasmani atau rohania, manusia lahiriah atau batiniah, begitu ya. Nah, maka raga ini adalah tubuh dengan segala panca indera yang kita sebut ya. Jiwa adalah bagian dalam yang tidak terjamah oleh kita, yang mensuplai seluruh kehidupan kita di sana. Nah, jiwa raga adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi nggak ada itu satu jiwa penting atau raga nggak penting. Ini saling seperti koin dengan dua sisi begitu. Nah, memang kalau orang tubuhnya sehat, ya tentu dia anggap dia adalah orang yang bisa memelihara dirinya, bukan? Karena jiwanya sehat maka tubuhnya sehat. Tapi banyak orang yang tubuhnya sehat, jiwanya sakit. Ya, banyak orang yang jiwanya sehat, tubuhnya yang sakit. Nah, jadi yang realitas seperti ini sudah banyak. Lalu kenapa ada seperti ini, Pak? Ya, ini kan pemahaman di waktu lampau, kan begitu. Terus dalam proses bertumbuh kan akhirnya orang menemukan fakta-fakta, bisa gini loh, bisa gitu loh. Nah, sekarang kalau kita berbicara di dalam sistem sakit kita, itu sebab kemudian orang-orang itu kalau dia sakit raganya, ya tergantung giginya, ya kulitnya, bagian dalamnya ada semua kan. Tapi kalau kemudian ini sudah menyangkut kepada jiwanya, ya psikolog misalnya, cukup bisa diatasi dengan berbagai hal. Dia ditantang lagi sehingga dia boleh bangun lagi semangatnya gitu. Sementara yang kedua mungkin udah nggak bisa. Dia nggak cukup lagi motivasi, Pak, sudah harus pakai obat. Nah, itu namanya psikiater gitu loh. Nah, itu dikerjakanlah oleh psikiater. Tapi kalau ada aspek, ini memang masalah kejiwaan, tapi lebih kepada rohaninya. Nah, ini lain lagi urusannya, begitu kan? Sehingga bagaimana pendeta memainkan perannya. Karena itu memang sebetulnya sangat diperlukan psikolog yang Kristen. Sehingga bisa menolong sekaligus, begitu kan? Kalau orang kerasukan, ini kan diperlukan lagi psikiater yang lihat ini, wah ini ternyata bukan soal obat, soal apa nih. Ini kerasukan nih misalnya kan. Berapa indahnya kalau ada psikiater yang sungguh-sungguh dan seorang Kristen yang beriman utuh gitu. Nah, sehingga tugas itu bisa diemban di situ. Yang repotnya psikolog atau psikiater
yang sungguh-sungguh Kristen ini nggak banyak. Sehingga akhirnya perlulah yang namanya pendeta, kan begitu. Celakanya kalau pendeta ini konseling, lalu kemudian tidak memahami, tidak mempelajari juga ilmu segi kejiwaan, walaupun dia tidak expert di situ, tapi penting untuk ngerti supaya bagaimana menghadapi orang ini, kan gitu. Nah, sehingga orang ini ditolong. Gara-gara ini memang kemudian orang bilang, kalau sakit tubuh kamu ke dokter, kalau sakit jiwa kamu ke psikiater, kalau sakit roh kamu ke pendeta. Salah lagi kan begini. Nggak ada ini dimensi ini hidup seperti ini. Karena ini paham trikotomi. Sebetulnya trikotomi ini dipengaruhi oleh Plato, platonistik kita bilang ya. Karena Plato itu berasumsi manusia itu hidup dalam 3 dimensi. Yang paling tinggi rasio, nomor 2 moral, nomor 3 nafsu. Ini diadop oleh kekristenan mula-mula karena bapak-bapak gereja itu banyak yang sudah bersentuhan dengan filsafat Yunani. Lalu masuklah hanya berdasarkan 2 salam dari Paulus, manusia salam itu mengenai tubuh, jiwa dan rohmu begitu kan. Nah, lalu beberapa ada di Yakobus Tuhan memisahkan jiwa daripada roh dan seterusnya misalnya. Hanya orang membuat sebuah kesimpulan manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu panca indera, jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan, roh itu yang paling dalam. Bagaimana komunikasi ini? Jadi yang hubungan sama tubuh, jiwa ini kan ada otak kita yang mengendalikan seluruh sistem saraf gitu. Lalu saraf apa yang nyambung ke roh ini? Ini kan bisa bikin pusing 7 keliling 18 kali kan? Ya. Saraf apa yang menyambung kemari? Kalau tubuh, jiwa, instruksi itu semua ada. Otak ini sebetulnya bergerak. Ya, mana rasa sakit yang dikirim mesti apa dan seterusnya begitu kan? Sehingga kamu dicubit di sini, perasaan sakit itu kan semua merasakan anggota tubuh. Kakinya kok yang diinjak, kok tangannya berasa sakit. Ya, dalam sistem saraf kita kan bekerja. Lah kalau ini gimana? Nah, ini kan jadi rawan sekali. Nah, ini makanya yang kita bilang perlu satu kehati-hatian. Yang kedua, kalau ini komunikasi ke iman, ini jiwa ke raga ke jiwa ini jelas ini. Informasinya langsung masuk. Lah kalau dari jiwa ke roh, lagi-lagi saya bilang tadi, sistem sarafnya nggak ada ditemukan itu. Nah, makanya kemudian Alkitab secara bergantian menyebutkan persembahkanlah tubuhmu misalnya Paulus. Mestinya persembahkan rohmu dong. Kalau roh lebih penting. Jiwaku ingin memuliakan Tuhan, nggak jangan jiwa dong, rohku dong gitu kan. Emang cuma jiwa, roh yang paling penting. Karena memang penulis Alkitab dari PL sampai PB tidak pernah berpikiran seperti orang-orang sekarang berpikiran gitu. Jadi manusia itu hanya ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, jasmani dan rohaninya tadi, lahiriah dan batiniahnya tadi. Ya, makanya Paulus bilang, kami memang tubuh jasmani kami makin melemah, tapi tubuh batiniah kami kan gitu kan, makin mulia. Oh God, thanks kan gitu. Nah, kenapa dia nggak sebut tubuh rohani kami misalnya? Ya, atau jiwa kami yang mana sih sebetulnya yang lagi diomongin ini kan gitu. Itu dulu nih. Nah, oleh karena itu di dalam soal kejiwaan ini memang bisa bersentuhan. Ini bisa keyakinan agama yang kacau balau di situ. Tapi bisa juga memang ada kerasukan setan. Ya kalau psikolog atau psikiater nggak percaya kerasukan setan. Ya, itu adalah sistem saraf. Memang ada memori orang ini di waktu lampau. Lalu sepertinya gitu loh, dia kerasukan setan. Ya, itu juga tidak serta-merta salah 100% loh. Memang ada indikator-indikator itu. Maka orang kalau suka kerasukan setan ini kalau diurut ke belakang nih, ada ceritanya ini, ada histori juga yang bisa dikait-kaitkan begitu ya, kita lihatnya. Tetapi bahwa setan bisa bekerja, iya, tapi setan juga nggak bisa bekerja pada orang yang dekat dengan Tuhan kan. Yang kerasukan kan yang tidak dekat dengan Tuhan, jiwanya nggak beres. Nah, jadi ada komponen keterkaitan itu. Pak, itu yang mengenai kerasukan setan itu, apakah dulu mungkin dia sempat memakai seperti susuk atau meminum sesuatu yang unsurnya magis gitu? Sebetulnya kalau nggak pakai susu atau nggak minum sesuatu, hidup jauh dari Tuhan, apa nggak bisa? Jadi tidak perlu dengan ekstrim kita mengatakan, oh dia ini dulu punya susuk, oh dia dulu punya ini. Nggak di situ juga. Orang yang berkembang, bertumbuh dalam pendidikan yang labil lah kita bilang ya, akan mudah sekali juga seperti ini. Lalu dia ikut misalnya katakanlah persekutuan-persekutuan yang atau ajarannya pelepasan Pak, yang katanya pelepasan gitu. Lah apa. Kadang-kadang juga belum tentu dia kesurupan secara murni. Atau kerasukan tadi, tapi udah ngetren, jadi masuk sebetulnya suasana psikologisnya dia sudah terhantui sendiri. Jadi beda tipis antara dia benar-benar kerasukan atau dia memang mengalami gangguan jiwa kan? Nah itu pasti. Makanya orang bilang gini, kalau orang kerasukan itu kuat.
Sorry loh. Orang kalau sudah sakit jiwa apapun, psikiater sudah makan obat. Dia nggak makan obat bisa apapun dipatahkan sama dia. Jadi jangan bilang cuma kerasukan. Karena sudah out of control dia. Nah, kalau yang dalam konteks Mazmur 107 ayat 17 itu sakit yang ditimbulkan oleh karena kelakuan yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya dong, kalau kamu nyolong kamu gelisah nggak? Bisa. Kalau kamu membunuh kamu gelisah nggak? Bisa. Sakitnya nggak ampun-ampun. Itu bisa berhubung dengan kegangguan jiwa juga. Kamu lagi tidur, ngongang, ambulan mau manggil ke sebelah. Kamu kebangun. Kamu pikir polisi mau nangkap kamu. Wah, itu menderita setengah mati. Iya. Ada kita bikin apa? Bunyi telepon, kita pikir ini orang mau urusin yang dosa kemarin nih. Itu tegang setengah mati. Makanya kalau kamu mau hidup sehat, merdeka, jangan bikin dosa. Keren ya. Jadi Alkitab itu sebetulnya ya, kalau saya bilang itu, waduh, masterpiece dalam hal banyak aspek begitu loh. Terus Pak, Bapak sebutkan tadi trikotomi, unsur yang ada di dalam diri manusia ya. Sebenarnya trikotomi tubuh jiwa roh atau dikotomi tubuh dan roh. Di 2 Korintus pasal 4 dan 2 Korintus pasal 5 Paulus Dan begini, makanya tadi saya bilang trikotomi itu dipengaruhi oleh Platonistik, masuk ke dalam kekristenan. Alkitab tidak pernah bicara itu. Sehingga sesudah trikotomi muncullah sebuah koreksi di abad pertengahan, lalu bilang dikotomi. Tapi sebetulnya kalau diselusuri lagi Alkitab juga nggak bicara itu. Lalu apa yang dibicarakan Alkitab? Totalisme manusia itu adalah satu kesatuan yang representasinya hatiku, jiwaku, perasaanku, aku mau. Kalau aku mau nih, hatinya, jiwanya, badannya, atau apanya nih? Persembahkanlah tubuhmu. Emang rohnya enggak, jiwanya enggak, kan gitu kan? Hatiku memulai apa, jiwaku mau memuji Tuhan. Emang tubuhnya enggak, rohnya enggak, enggak ada begitu. Nah, maka rohnya berdoa, roh kita lah yang berdoa. Emang tubuhnya, mulutnya itu enggak ngomong. Nah, terus jiwanya itu diam aja. Ya kan enggak mungkin. Karena manusia memang satu kesatuan yang utuh. Kan begitu. Cuma ada yang kelihatan dan tidak kelihatan, kan itu aja. Yang kelihatan ya raga ini. Yang namanya jiwa itu yang mana? Sama kayak kita bilang hati. Hati ini yang lever yang di sini. Kenapa kita bilang di sini? Ini jantung kan? Apalagi yang bilang jantung hatiku, makin pusing lagi. Pak, ini yang heart lever. Heart lever. Pak, ini ya pemazmur yang sering pakai kata jiwa ini lebih korelasinya kepada perasaan dan hati. No. Totally about a human gitu loh. Makanya ini satu kesatuan. Cuma dia lagi mau bicara nyanyi, Ku angkat jiwaku gitu kan. Mulutku memuji dia. Ada kan? Waktu mulutnya memuji, jiwanya nyanyi. Jiwa, waktu dia ngomong jiwa lebih dalam lagi nih. Itu ya seluruh totally dari hati juga berarti kan? Semua aspek. Itu yang justru bahaya ketika kita bilang trikotomi atau dikotomi. Yang mana nih? Ya. Walaupun di 2 Korintus 4 dan 5 Paulus berkata manusia batinnya dan manusia lahiriah. Kemah tubuh yang sementara ini artinya tubuh. Kemah di dalam pengertian 2 Korintus 5 itu adalah tubuh untuk merindukan yang tubuh rohani itu loh. Gimana tuh Pak? Ya tadi saya bilang itu bukan dikotomi. Itu totalism. Karena gini, dikotomi itu kan dua yang unsur terpisah. Kemudian dipersatukan. Iya. Kita bilang tadi, begitu anak lahir itu, apanya dulu itu? Oh, raganya Pak, terus jiwanya belakangan Pak. Atau jiwanya dulu Pak, raganya belakangan Pak. Pas embrio berapa bulan dia ada jiwanya atau raganya? Mabok 7 keliling kita nanti. Karena memang bagaimana yang mau bilang seperti itu? Itu sebab dalam teori penciptaan kemudian ketika anak lahir itu katanya stok jiwanya udah ada yang dimasukin ke sini. Ini kan lebih rawan lagi kan? Karena terpisah. Kalau dia dua komponen, kapan dia diketemukan? Kalau dia ketemu sejak sperma ketemu sel telur, namanya berproses sama-sama dong. Tidak terpisahkan. Dia tidak bisa disatukan, tapi dia juga tidak bisa dipisahkan. Itu jiwa raga. Maka dia satu paket kan. Dia mewakili saya. Saya yang satu ini loh. Nah kan gitu. Nah, sehingga memang batinnya saya ini akan tersinggung kalau you ngomong jahat. Tapi fisik saya sih nggak sakit. Tapi kalau kamu pukul, oh ini sakit nih. Ya, kalau saya nggak dendam ya perasaan saya juga nggak, ya udahlah.
emang dia mukul sakit sih gitu. Kayak kita main sama anak, lalu anak kekuatan mukul, kan nggak langsung kita sakit hati sama tuh anak kan gitu kan ya. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat totalism tadi, sehingga jiwa itu yang harus di-maintain di dalam relasi dengan Tuhan. Ya gitu loh. Berarti jiwa dan roh itu satu kesatuan, Yes. Pak? Satu kesatuan? Ya, makanya tadi yang Sobat bilang, trikotomi itu konsep awal. Sebetulnya dulu nggak ada orang, Paulus juga nggak pernah ngomong begini nih. Gara-gara datang konsep trikotomi pengaruh platonistik, Kristen awal memang begitu. Dikoreksi dengan dikotomi. Di orang baca-baca lagi. Sebetulnya nggak dikotomi ini karena trikotomi. Trikotomi ini pengaruh dari platonistik. Nah, kalau secara ayat, lebih banyak dikotomi dari trikotomi. Nah, yang dimaksud dalam Ibrani 4 ayat 12, menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, terus apa yang mau ditanyakan? Jadi itu di sini konteks ini apa yang mau disampaikan sebenarnya? Karena jadi karena ayat ini manusiawimu dan perasaan keagamaanmu. Artinya bagian yang paling dalam itu tidak ada yang terpisah, tidak ada yang bisa kamu sembunyikan, apapun bisa dia urai begitu rupa. Tapi jangan tanya ya, di mana rohnya, Pak? Di sebelah mana memisahkan jiwa dan roh ya tadi situ ya. Sendi-sendi dan sumsum. Sendi sumsum. Padahal sendi kita bilang kan tulang belulang. Bagaimana lagi? Ini bone, tulang ini sendi-sendi kan di sini kan, engsel-engsel ini. Terus sumsum itu kan lapis-lapis dalam. Ini apanya nih? Gimana bisa dipisahin ya, Pak? Padahal mau dikatakan betapa sesuatu yang menyatu kuat. Dia bisa, Tuhan itu nggak ada yang bisa kamu sembunyi. Itu ungkapan yang mau menyatakan betapa tidak ada yang tersembunyi padanya. Tapi tidak sedang mengatakan kamu terdiri dari A, B, C, D. Kalau itu yang dipakai dikotomi dong jadinya. Seakan-akan tubuhnya itu jadi nggak penting. Kan jadi gawat kan kita kan. Nah itu kan jadi rawan itu. Misalnya jiwa sama tubuh terpisah. Jiwa dan tubuh terpisah. Kamu artinya apa? Kalau raganya terpisah dari jiwanya ya mati. Nah ya itu. Ini mungkin. Itu yang saya bilang tadi kan, itu satu kesatuan. Atau itu orang yang dibilang sakit jiwa begitu, Pak? Jiwa sama raganya terpisah. Nggak bisa dong, sakit jiwa masih hidup. Iya, raganya udah nggak menyatu sama tubuhnya. Nggak pernah terpisah. Memang ada gangguan kejiwaan, sehingga dia tidak mengurus badannya, nggak mandi, nggak apa kan begitu. Semua ada impact karena memang satu. Jadi saling mempengaruhi. Ya itu yang kita bilang tadi, harus hati-hati. Kamu sakit nih cancer. Mula-mula memang CD di kulit atau apa. Kulit lah anggap sakit banget. Lama-lama perasaan kamu juga down. Iya kan? Waduh. Akhirnya yang paling berat kan sebetulnya bukan sakitnya ini lagi nanti. Waktu jiwa kamu ini sudah down. Pak, jadi Pak Bigman, apa sih itu penyebab orang bisa sakit jiwa itu? Apakah banyak aspek? Saya bilang tadi. Pertama itu kan gen, bisa. Orang tuanya tipenya begini begono. Lalu kedua edukasi, pendidikan. Nah ini ada yang sering-sering ditekan, ditakut-takuti. Itu pasti jangan jiwa nih. Jangan lupa loh, kita semua ini sakit jiwa nih. Ya semua kita punya problem sakit jiwa. Cuma terkendali. Pertanyaan paling gampang. Pernah nggak kalian melakukan yang kalian nggak suka? Pernah. Ya, sakit jiwa kan? Melakukan yang tidak kita suka. Udah tahu suka kenapa dilakukan? Loh, ngerti maksud saya? Sebetulnya kita ini manusia sakit jiwa kita ini. Cuma masih terkontrol. Nanti ada orang marah sampai nggak ada alasan marah. Terus, ini udah berat. Sampai ada lagi orang dinikmati marahnya. Jadi kalau dia nggak marah nggak happy. Lebih gawat lagi tak? Karena ternyata stabilitas emosinya. Ada orang yang depres, dia ke dalam. Ada yang keluar meledak begitu kan. Mestinya ya saya selalu bilang, yuk kita jujur yang lihat diri kita. Kita ini siapa sih? Ada yang nggak beres ini sama diri kita. Jangan bilang, saya memang begitu dari dulu. Nggak ada begitu. Kita mesti mau dong berubah kan. Pak, ini keluar nih dari frame sedikit nih ya. Tentang kekuatan, disebutlah yang sekarang ini kekuatan jiwa. Ada yang sekarang juga populer bahwa dengan kekuatan telepati, kekuatan pikiran, itu bukan hanya bisa yang positif, namun juga sesuatu yang negatif.
mempengaruhi orang yang dituju. Bagaimana tuh Pak, kekuatan itu tuh? Bisa kalau Supranatural itu. ya itu udah kita, kalau agama bilang apa setan sudah. Kamu bisa santet orang kan, nggak usah bilang pikiran positif negatif. Tapi kan Kamu itu dari bisa guna-guna orang ya. Lo kan masalahnya ini nggak mau dia apa namanya, supaya mau sama kita apa namanya itu, supaya jatuh cinta sama kita ini apa sih? Bukan disantet tuh. bukan santet apa ya? Kayak pasang susuk juga sama sebenarnya. Iya, Pak. iya. Iya, Jadi guna-guna gitu Potion. Pak. Guna-guna lah begitu Iya. dia. Potion gitu. Akhirnya jatuh cinta sama kita padahal dia nggak cinta. Bisa kan? Iya toh. Tapi sekarang kamu bukan mau itu, tapi dia mau babak belur. Iya. Kamu santet kan? Nah, lalu bahasa sekarang kan kirim positif, aura negatif. Itu kan santet baju baru aja namanya itu. Oh, dibalik semua itu tetap kuasa itu ya. Mana bisa pikiranmu kamu kirim ke orang lain. Tapi kamu bisa mempengaruhi, bisa. Tidak sama dengan mengirim loh. Karena yuk ngomong begini, oh kan kalau bos kita ini, pemimpin kita, wah semangatnya gila. Ayo jangan gini. Oh, kita juga ikut-ikutan kan. Kayak tentara itu coba. Iya. Dadi, bos, bla kita tentara, jangan tak. Semangat larinya. Iya, waktu itu saya teringat waktu Hitler menangkap orang-orang muda itu, dia bilang tidak dikasih makan. Kemudian orang-orang Kristen itu suruh berdoa minta roti kepada Yesus, nggak dapat. Coba sekarang minta sama Hitler, dikasihlah roti. Akhirnya di brainwash mereka itu. Iya, itu kan kekuatan. psikologinya ditekan terus. Jadi sistem berpikir dia dibuyarkan terhadap realita. Imannya gabruk. Masih muda, dia belum siap. Nah, disitulah kemudian nyatanya, ya kalau itu di Hitler, realita hidup lah, banyak juga kan. Kita ada doa nggak beres, tuh orang kagak doa beres. Pokoknya udahlah, kerja lo cari duit dapet lah kan gitu. Nggak perlu Tuhan. Nah, ini yang kita bilang realita keagamaan tadi. Nah, karena itu tidak ada di kolong langit ini kamu bisa berdiri sendiri. Cuma dua gongnya, Tuhan atau hantu. Kamu mau kekuatan mana? Tapi yang namanya si hantu ini bisa mirip Tuhan. Iya kan? Orang mati pun bisa dia hidupkan. Seperti voodoo, boneka ditusuk di sini. Apa urusannya sama orang sana teriak-teriak? Tapi fakta. Tapi jadi kekuatan pikiran kita itu juga nggak boleh Pak. Kekuatan pikiran kita Apa yang itu positif. kekuatan pikiran? Power Makanya of mind gitu Iya, ya. kayak Sekarang power of juga mind populer. gitu. Itu makanya itu Positive bukan kekuatan thinking. pikiran. You suggest. Fokus gitu Atau kan. seperti ini juga nih Pak, orang magic ya. Dia ada 3 orang di sini, satu itu si superhero-nya ya. Dia bisa menerbangkan 2 orang ini ke Hipnotis. pojok lain dan semua mata kan begitu banyak Pak Nanti melihat. dulu. Coba tanya, kalau suruh saya duduk sampingnya, saya mau diterbangkan sama dia. Saya mau diterbangkan, asal duduk saya dengan sadar di sini. Nah, anak saya, dia punya temen belajar hipnotis. Satu ini di hipnotis, bener. Wah, itu anak apapun yang dia suruh dia lakuin lah kurang lebih. Lalu anak saya panggil, kamu saya hipnotis ya. Karena saya bilang, lo mau hipnotis gue? Terserah lo, coba aja. Tapi lo mesti ngikut. Enggak dong. Lo kalau bisa aja. Wah, nah kalau lo begitu gue nggak bisa. Perlu orang ini kalau pasrah. Pak, kalau yang di jalan gimana? Ada orang lagi linglung. Dia lagi auto kontrol. Makanya orang mau dihipnotis itu. Lihat. Nggak bisa hipnotis itu sembarang. Korbannya mesti dilihat nih. Lagi linglung nggak? Pikirannya kosong. Nah, itu loh maksudnya. Jadi tidak ada yang namanya game itu semua kalian percaya ada orang bisa terbangkan. Saya akan jawab, duduk saya di sampingnya. Ayo terbangkan saya. Sama kayak di gereja. Ada orang didoain gedebuk jatuh semua. Karena ini dia sudah dikotorin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan terjatuh. Yang nggak jatuh keras kepala. Itu ngeri juga. Ini sama kayak nyembuhin fobia gitu nggak sih Pak? Nyembuhin fobia pakai hipnotis. Macam-macam sebetulnya. Fobia disembuhkan pakai hipnotis, maafkan saya. Itu you suggest orang itu trust sama kamu. Terus saya pernah nolong orang yang masuk ke terowongan itu nggak berani. Satu kalinya di Israel karena ada terowongan kita jalan. Pak, saya sudah search ini di Google, panjangnya segini. Saya aja nggak tahu panjangnya itu berapa. Nggak mungkin Pak. Seperempat ini aja saya nggak berani. Saya bilang gini aja, kamu ikut saya samping saya. Kamu coba, saya ngomong lah, saya motivasi dia. Kamu takut kita keluar. Jalan samping dia, jalan tenang. Tiba-tiba saya sengaja, satu temannya dia bilang, kamu di samping dia terus, nanti saya lari mundur.
Saya lari, udah begini-begini dia kan. Gini kan. Saya datang lagi, udah jalan. Lewat. Dia saya thank you, dia bilang, saya cuma bilang satu hal. Iya betul memang ada fobia. Tapi waktu dokter bilang kamu fobia, kamu yakini itu. Bahwa kamu nggak bisa lewat terowongan. Waktu kita bicara tentang Tuhan, bicara apa, dia lewat. Nah kalau itu dimotivasi nggak pakai nama Tuhan bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak? Tapi jangan bilang orang bisa dihipnotruk begini. Nanti dulu. Saya juga bisa. Tapi saya juga nggak akan bilang iman saya kuat membuat dia. Enggak lah. Itu kan suggest yang dibangun kepada diri dia. Persoalannya, dia bisa mandiri nggak? Kalau dia masih perlu bimbingan syariat, mah jelek namanya. Ya, begitu. Ya, baiklah pemirsa ya, sayang waktu tidak cukup. Kita minta Pak Pimpin seperti biasa untuk berikan kita poin kesimpulan untuk perenungan. Oke, jadi saya pikir memang kita harus hati-hati. Tidak satu orang pun begitu mudahnya kita perlakukan seperti yang kita mau. Kecuali orang itu memang lemah pada dirinya. Sehingga kita perlu berhati-hati. Hantu pun tidak bisa mengganggu kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh dalam imanmu. Oke? Tetapi kalau kamu tidak sungguh dalam Tuhanmu, maka hantu itu akan mempermainkan. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti kalau kamu dalam Tuhan. Karena roh di dalam kamu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Maka jiwamu, untuk apa kau takut? Kalau betul kau percaya hidup Kristus mati untung, tekanan seberat apapun tidak akan membuat kamu depresi. Bawa perasaan khawatir, takut, pasti ada. Tapi dengan segera dia bisa diatasi. Jadi nggak tenggelam. Kita harus keluar lagi. Makanya kita perlu teman yang mengingatkan. Kita perlu persekutuan. Tuhan menolong kita. Daud tolong pimpin dalam doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk dialog di dalam kesempatan hari ini. Dan itu boleh menjadi kebenaran yang diberikan Tuhan dan menjadi kebaikan di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Takut akan Tuhan memberi hikmat dan ketenangan pada jiwa. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Dimanapun saudara berada, semoga program Dimensi Iman Kristiani ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah setia dan bertekunlah dalam iman. Sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. 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 Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I wanna live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I wanna live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I wanna live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I wanna live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan